Program Literasi Digital, kerjasama pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika resmi diluncurkan. Peresmian itu dilangsungkan dalam kegiatan kick-off literasi digital yang secara simbolik ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua PBNU Syafiq Alilha pada Kamis 7 Juli 2022 di Hotel Akasia, Jakarta Pusat. Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang mengusung tema literasi digital menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama. Selain dihadiri oleh Ketua OC Program Literasi Digital Muhammad Nur Khairan dari Lakpesdam dan Ketua PBNU Syafiq Alilha, turut hadir juga pakar yang menjadi narasumber seperti Lektor Kepala UGM Nyarwi Ahmad PhD dan pakar kehumasan yaitu Dr. Prita Kemal Gani. Diskusi itu dipandu oleh anggota Lakpesdam NU, yaitu Septa Dinata dari Lakpesdam NU. Pada kesempatan itu, Nyarwi Ahmad menegaskan bahwa NU mempunyai peran penting dan strategis untuk melakukan advokasi untuk merespon kompleksitas isu media digital. Berikutnya adalah melakukan penetrasi terhadap disrupsi informasi di abad digitalisasi media dengan keragaman isu dan narasi yang tersebar begitu rupa yang membentuk karakter lalu mewujud menjadi tuntutan politik. Tak kalah penting, Nyarwi menambahkan bahwa sumber daya yang dipunyai NU sebenarnya mampu untuk menjadi pemain aktif dalam media digital. Tinggal bagaimana melakukan adaptasi dan akselerasi untuk bisa berkompetisi. Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies itu melanjutkan bahwa melalui media digital, NU juga dapat menyebarluaskan narasi besarnya seperti yang selalu ditekankan oleh Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Kita hidup di tengah transformasi digital yang luar biasa. Jadi kita itu nggak hanya hidup dalam bersama dengan media, kita itu sudah ada dalam berbagai jenis media tanpa sadar, ya keberadaan kita transformasi ini kan luar biasa membentuk kita. Nah pertanyaannya dan ada disrupsi, ya. Disrupsi ekonomi yang juga salah satunya didrive oleh perkembangan digital. Kabar terbaru misalnya soal isu inflasi, potensi resesi global dan lain-lain itu luar biasa dan itu selalu dalam tanda petik membayang-bayangi banyak orang. Nah pertanyaannya bagaimana NU bisa mengawal transformasi digital ini? Salah satu hal yang krusial misalnya itu adalah mengawal kebijakan dan infrastruktur digital. Kita itu pengen menerapkan hal normatif sesuai dengan agama, kita dianggap konservatif. Tapi kalau kita terlalu longgar, beberapa itu juga menabrak norma dan moral agama. Misalnya contoh, di Indonesia kebetulan belum dibenturkan dengan NU ya, LGBT. Kalau di luar itu sudah di banyak negara itu ramai itu. Antara itu disahkan perkawinan sejenis apa enggak. Nah di Indonesia itu kebetulan belum. Padahal kalau misalnya itu menguat, NU pasti kan harus bersuara. Dan ketika misalnya kita mengkritisi itu, kita dikira konservatif, tidak demokratis. Nah ini Sementara itu, Muhammad Nur Khairan memetakan tantangan yang dihadapi Nahdlatul Ulama di abad digitalisasi media dan informasi. Pada kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa perjuangan Nahdlatul Ulama pada masa Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan situasi saat ini menghadapi tantangan sangat kompleks, terlebih di abad digitalisasi media dan informasi. Mantan Komisioner Komnas HAM itu menekankan di era digital ini, NU mempunyai peran penting dalam mengartikulasikan gagasan besar Nahdlatul Ulama, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Gus Dur dan dihidupkan kembali oleh Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Di mana peran strategis NU harus kembali diletakkan, tidak hanya dalam konteks lokal, nasional, tetapi juga internasional. Ia berharap melalui program literasi digital kerjasama PBNU dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dapat menyebarkan dan memperkuat visi besar Nahdlatul Ulama dan memberi kontribusi nyata bagi dunia. Sebagaimana kerap ditegaskan oleh Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, yaitu merawat jagat, membangun peradaban. Ia menegaskan narasi itu sepatutnya tidak hanya dirasakan oleh mereka yang berada di kota besar, tetapi juga di seluruh pelosok daerah. Apakah itu mungkin? Mungkin sekali karena kita berada di era yang flat tadi itu. Gitu. Kita berhubungan dengan ranting kan sudah harus nelpon secara manual atau harus
rapat, misalnya rapatnya di Papua kita harus naik pesawat, enggak, kita tinggal yuk kita pakai Zoom meeting, nah, ya kan, kita koordinasi lewat dunia digital ini sangat mudah sekali. Dan oleh karena itu menurut saya program ini sangat strategis, mari kita manfaatkan bersama-sama ya untuk pertama yang tadi itu adalah membangun narasi besar, mereproduksi kembali gagasan-gagasan penting yang selama ini sedang dikerjakan oleh Gus Yahya, tapi jangan biarkan Gus Yahya itu sendirian gitu loh. Mari kita bersama-sama gitu. Bersama-sama membangun narasi ya, seperti saya dulu waktu muda. Lalu Ketua PBNU Syafiq Alilha menegaskan bahwa visi besar Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf saat ini adalah membawa NU untuk menjadi aktor utama di mancanegara. Ia menjelaskan di usia Nahdlatul Ulama yang mendekati 1 abad sudah saatnya untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Ia mengingatkan bahwa kerja-kerja untuk berperan aktif di level internasional tidak hanya dilakukan oleh negara saja, tetapi juga harus dibantu oleh institusi masyarakat sipil keagamaan seperti Nahdlatul Ulama. Dan saat ini, menurut Syafiq, komunitas dunia tengah menantikan dan berkemauan untuk berkolaborasi dengan PBNU untuk turut andil dalam menyelesaikan beragam persoalan dunia. Terkait beberapa pertanyaan, misal soal sekolah politik atau demokrasi, saya kira itu sangat mungkin dikerjakan ya. Teman-teman NU segera Lakpesdam bisa membuat itu jadi rekomendasi. Dan kalau nggak salah, saya kira ada banyak pelatihan terkait kaderisasi, yang saya kira itu juga akan masuk ya terkait di NTT. Nah kemudian tapi secara umum saya memandang tadi misal ada pertanyaan, oh mungkin kita appearance kita di sosial media kurang di online, bahkan dibandingkan kayaknya kalau Muhammadiyah kalah Muhammadiyah. Nah, kemudian apakah kenapa kita sekarang kan yang digaungkan mungkin agenda peradaban, apakah itu karena kita itu merasa tertinggal? Dalam kegiatan tersebut turut hadir juga para ketua dari kelima lembaga atau yang mewakilinya, yang akan bersama-sama melaksanakan program literasi digital seperti Lakpesdam NU, LTN NU, RMI NU, LDNU, dan LP Ma'arif NU. TVNU melaporkan.